Jangan disuruh ulang tu, sakit pun. Okey, baik. Nah, jadi ini harus kita jelaskan secara berunut ataupun tuntas, jangan sampai di framing gitu loh. Sebab banyak Kristen, kita harus, walaupun Kristen ini itu sebab aku menyuruh kepada seluruh teman-teman aku yang Muslim ya, jangan kita menghujat Kristen, jangan menghinakan mereka ya. Kristen aku kasih tahu, enggak dihinakan, walaupun enggak dihinakan, enggak dihujat pun Kristen memang sudah terhina. Gitu ya. Bayangkan mereka Kristen ini udah OTW 3%, minoritas, nah kan, no nebeng negara ini, nah kan, Kristen kan, miskin, makan babi, mau jelek, muka petak, bau, nah kan, Kristen kan. Jadi kita jangan menghinakan mereka, sebab malahan Tuhannya Kristen itu pun mati terhina. Betul kan? Terkutukkan Tuhannya kan. Jadi kita jangan menghinakan mereka, kita harus merangkul mereka, nah kan, merangkul mereka. Betul. Jangan menghinakan merangkul mereka itu. Gitu. Di Gatalia 3:13 kalau nggak salah, itu betul itu. Itu data, betul, itu valid, betul, data itu valid. Gatalia 3, Gatalia. Itulah. Iya. Ya itu ya, Gatalia. Gatalia 3:13 ya. Betul. Nah, jadi sekarang aku ingin menuntaskan supaya Kristen-Kristen lebih memahami Bibelnya. Nah kan? Ini Bibel kalau nggak apa, ketika mengatakan Yesus mencuri keledai, kalian marah. Padahal jelas-jelas tertulis Tuhan kalian yang bernama Yesus mencuri keledai. Ini tercatat di Bibel. Yang ngomong bukan aku, Bibel. Bibel mengatakan itu, bukan aku ya. Bibel mengatakan. Di mana datanya? Yes. Aing. Mengapa kamu mengatakan Tuhan kami mencuri keledai? Bukan aku yang ngomong, tuan bodoh. Bibel. Okey, aku tunjukin datanya. Itu sebab baru membaca Bibel, jangan Bibel tu diketek pergi gereja. Bibel diketek tak faham lah. Ni perhatikan datanya, ya. Aku tunjukin. Kalau Kristen catat, sebab ni pelajaran yang bagus, ya. Ini Tuhan kalau mencuri keledai aja kalau enggak pernah tahu. Gimana kalau menjadi Kristen? Itulah pergi gereja. Itu pun jangan pergi gereja 1 minggu 1 kali, itu pun 2 jam. Jam 8 pergi, jam 10 pulang, 2 jam. Joget-joget, duk nyanyi-nyanyi. Bodoh kali kerana. Okey, perhatikan data di sini. Di mana di Matius 21, ya, titik bertindih 1 dikurangin 3 TB. Di sini jelas dikatakan Tuhan kalian mencuri keledai. Perhatikan, di sini dikatakan apa ni? Ni, yang tadi. NRK Kailagesto Porco Estano. Okey. Terjemahannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage. Perhatikan. Ya. Yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, di sini aku berikan sekalian pemahaman yang gampang aja di sini supaya kalian masuk ke otak kalian, ya. Di sini ada seorang Kristen ya. Di sini ada seorang ketua preman. Namanya Yesus. Yesus ini ketua preman. Pasti banyak Kristen yang marah ke aku. Hayas, kenapa kamu mengatakan Yesus ketua preman? Yang ngomong bukan aku, otain bodoh. Yang ngomong Bibel. Bibel mengatakan Tuhan kalian ketua preman. Di mana datanya? Okey, kita tunjukin. Nanti kita kembali ke sini supaya lebih faham ya. Kepada kalian Kristen. Di mana dikatakan Yesus itu ketua preman. Ini Yesus itu dia pernah ngamuk-ngamuk di pasar dia. Dia pernah ngamuk-ngamuk di pasar. Kalau enggak dikatakan preman pasar mau ngomong apa? Yesus itu, coba. Yesus itu preman dia. Dikatakan di mana? Nih, di sini perhatikan datanya. Ya, di Matius 21 titik bertindih 12. Baca ni. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia ni siapa? Si Yesus lah, Tuhan kalian itu. Membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku berdagang merpati. Nah, ini kan preman pasar kok, ngamuk-ngamuk dia, kurang ajar, biadab. Walaupun orang ini salah berjual beli, harus ditegur baik-baik. Ngapain dia masuk-masuk, membolak-balikkan, merosakkan meja-meja orang? Ini kan kurang ajar, biadab namanya ini. Betul kan? Ini cerita di Bibel, aku mana-mana deh. Ini Tuhan kalian punya dia preman dia, nah kan? Ini kalau nggak dipanggil preman mau manggil apa? Nah kan? Preman pasar dah dia. Malahan di Bibel itu Yesus itu dikatakan apa nih? Perhatikan nih. Yesus itu dia hebat dia. Dia ngomong apa? Dia bukan bawa damai. Ini aku meluruskan kepada Kristen, kepada pendeta-pendeta. Jangan lagi kalian mengatakan Yesus itu raja damai. Yesus raja damai. Bohong. Mana ada Yesus raja damai dia? Mana ada? Nih, Kristen, perhatikan nih data nih. Yang ngomong ni Yesus, betul enggak?
Coba yang ngomong siapa di sini? Aku, Ahayas. Otak kau bodoh. Yesus lah. Ni di Matius sini. Matius 10 titik bertindih 34 TB. Yang berbicara di sini adalah Yesus. Yesus ngomong apa? Perhatikan. Nih, jangan kamu menyangka katanya. Oten bodoh. Bahwa aku Yesus datang untuk membawa damai katanya di atas bumi. Dia datang bukan bawa damai. Jangan kamu menyangka dia bawa damai. Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai katanya. Bukan dia bawa damai dia, Ten, bodoh. Jadi jangan lagi kalau mengatakan Yesus Raja Damai, Yesus Raja Damai, enggak ada, bohong gitu. Dia datang bukan bawa damai dia, melainkan pedang. Yesus Tuhan kalian itu yang kalau lantik jadi Tuhan itu dibawa pedang dia. Pertanyaannya, Ten, ngapain si Yesus ni bawa pedang? Cuba, ngapain dia bawa pedang? Cuba, bawa pedang ngapain dia? Mau motong sayur? Mau motong apa dia? Cuba, mau motong sayur. Si Yesus bejat ini, mau motong sayur. So hebat dia, datang-datang bawa pedang, mau menghalau penjajah Romawi. Nggak mampu dia, nggak mampu. Faham ya, Tuan? Jadi itu adalah alasan aku mengatakan Tuhan kalian yang bernama Yesus, dia datang, dia bukan dikatakan Raja Damai. Bohong. Kalau ada yang mengatakan dia Raja Damai, bohong. Yesus tu bukan Raja Damai dia. Dia Raja huru hara dia. Ya, dia bawa huru hara dia. Huru hara. Jadi yang ngomong Raja Damai, Raja Damai. Nah, okey, kembali kepada tentang data Yesus mencuri keledai. Di sini perhatikan, Kristen yang ngomong-ngomong mengatakan, oh tidak ada Yesus mencuri keledai, datanya enggak ada. Otak kau, bacalah Bibel dengan benar, bodoh. Aku ni orang akademis. Kalau aku menjelaskan tu pasti secara akademis. Nih, di sini perhatikan, ya. Ada seorang ketua preman namanya Yesus, mempunyai 2 orang murid, 2 orang anak buahnya, betul kan? Ini sedikit ilmu aku kasih tahu ke kalian Kristen, ya. Kalau membaca Bibel, ada peristiwa penyaliban, ada 3 orang kan, disalib kan, digantungkan 3 orang kan. Yesus kan di tengah-tengah tu, kan sempat ngobrol tu, betul kan? Ada 2 orang di kiri dan kanan. Pertanyaannya, Ten, sebab apa mereka bertiga disalib? Kenapa? Kristen, jawab, Kristen. Kenapa mereka disalib? Cuba. Gak bisa jawab, bodoh, macet kalian Kristen bodoh. Mereka bertiga termasuk Yesus disalib disebabkan mencuri keledai lah. Gimana sih? Nih 2 orang kan, ada 2 orang campur Yesus kan 3 orang, betul kan? Jadi mereka bertiga ni disalib sebab mencuri keledai. Oh, di mana datanya? Ya, ini aku mau bacakan ini, Ten, bodoh. Nih, perhatikan di sini, ya. Nih, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, dengan perintah. Jadi ketua preman Yesus ini memerintahkan 2 orang anak muridnya ini dengan perintah, dengan pesan. Apa pesannya? Perhatikan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Perhatikan, Ten, perhatikan. Di sini ada seekor keledai betina tertambat kan? Betul kan? Dan anaknya ada dekatnya. Nah, moga-moga kalian faham ya, Ten, ya. Kalau enggak faham bertanya ya. Jangan kalian enggak faham tapi kalian sok faham, sok tahu. Ini ketika dikatakan, oh Yesus mencuri keledai, dia lah dalangnya. Kalian marah. Otak kau Kristen bodoh. Bacalah Bibel bodoh. Nah, okey, secara gampang memahaminya. Di sini ada seekor keledai betina tertambat, betul kan? Secara logik akal, pasti kalau keledai ini tertambat berarti ada ownernya, ada tuannya, betul kan? Betul kan ni Kristen? Woi, bodoh. Woi, kafir. Kristen, Ten, bodoh. Woi, betul ke? Kalau keledai betina ini tertambat berarti kan ada ownernya. Enggak mungkinlah keledai betina ini menambat dirinya sendiri kan? Betul kan? Pasti punya pemilik, pasti punya owner, pasti punya tuannya, betul kan?